saya tidak terlalu bangga. Saya bangga ketika adik-adik semua bangga ini bisa menjadi seorang jurnalistik yang paham yang benar. Kenapa? Saya dari tahun 1983 berkecimpung di dunia jurnalistik. Hanya off ketika 14 Agustus 2012 saya dilantik menjadi anggota DPRD. Tapi saya tidak berhenti menjadi anggota DPRD. Saya beberapa kali disuruh untuk berhenti di anggota DPRD, saya bilang saya berhenti di anggota DPRD daripada saya berhenti di jurnalistik. Bapak Ibu, saya sampaikan dari 1983 sampai 2015 saya menjadi jurnalistik, saya tidak punya pekerjaan lain. Saya tidak menjadi pengusaha, saya tidak pernah jadi pedagang, dan mohon maaf saya tidak pernah jadi minta kepada kepala daerah dan saya kasih proyek. Tapi itulah dunia saya yang saya jaga kesuciannya. Karena saya berprinsip, ketika Anda masih memakai piring tersebut untuk menjalankan apa di piring tersebut, insya Allah jurnalistik menjadi profesi di mata pekerjaan saya. Bapak Ibu, di dunia jurnalistik saya bisa menyekolahkan anak, bisa bangun rumah, bisa menjadi kaya sebagai DPRD, bisa menjadi saya menang di dunia. Dengan dunia jurnalistik, istri saya nikah dengan SMA, bisa menjadi seorang guru dengan pendidikan SPD. Putri pertama saya dengan dunia jurnalistik bisa menjadi sekarang menjadi Orfim, tamat S1 UNAN, menyambung S2 UNAN. Yang kedua juga tamat S1 UNP, melanjutkan ke UPI Bandung. Yang ketiga juga sekarang menjadi pegawai P3K di KKBN. Yang keempat juga sekarang semester terakhir UAS di Masjid Jambil, Fakultas Kedokteran. Yang kelima juga saat ini menjadi mahasiswa semester 2 di Fakultas Kedokteran yang juga dari jurusan psikologi. Jadi bahwa dunia jurnalistik itu sangat saya banggakan, sangat tinggi. Jadi saya sampaikan kepada semua, jangan coba-coba Anda hina profesi jurnalistik. Walaupun saya sekarang di DPRD, tapi adalah profesi ini matinya saya. Makanya kenapa saya ngotot ini kita adakan. Tahu nggak Pak Ibu jadi semua? Begitu saya menjadi jurnalistik 2014, badan saya rasanya enak, pikir saya kurang waras karena rasanya kurang dari saya ini. Makanya 2012 saya dirikan namanya Lentera. Ada Lentera TV khusus untuk TV channel, podcast, kemudian online lentera.co online untuk online. Terus insya Allah juga saya akan bikin lagi Lentera News Expose, Lentera News khusus untuk BTW dokumen kriminal. Karena ternyata Bapak Ibu semua penegakan hukum di dalam kita ini masih jauh diharapkan. Ketika terjadi reformasi, harapannya hukum jadi panglima, ternyata tidak sama sekali. Ini merembes terus sampai ke kabupaten kota dan kecamatan. Sehingga semuanya Bapak sekalian, apapun profesi itu kalau kita jadikan itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang kita jalani dengan ikhlas, dengan tujuan mulia, insya Allah. Mau tanya apa jangan ditanya. Saya berapa kali minang jual gratis di Pos Padang. Saya pernah dikirim dengan garnitun dari batalion Tawar ke rumah saya jam 1 malam. Dia datang, saya lari ke hotel rumah. Kemudian dari sana saya telepon Kapten Rem, ketika saya menjadi wartawan di kantor senjata. Kemudian saya pernah dikejar dengan parang. Kemudian berkali dilaporkan ke polisi, masuk ke luar penjara walaupun 1 malam 2 malam. Sehingga istri saya bilang, dan pada diri buat jawab saya bilang saya hanya bisa berhenti melakukan hanya 2 perkara. Pertama meninggal dunia dan kaki saya putus. Saya tidak pernah mau menjadi pengusaha, tidak pernah mau menjadi pedagang, tapi ini profesi yang sangat saya banggakan dan bikin saya tenang. Ketika saya berhasil menyampaikan dan menyuarakan kesan masyarakat, ketika saya berhasil menyampaikan aspirasi masyarakat melalui tulisan yang saya bikin, saya sangat bangga, saya puas. Dan kepuasan itu Bapak Ibu merembes ke kepuasan yang kepada PD. Makanya kalau ada orang yang mendengar ini doang banggaan dari karya masyarakat, itulah yang namanya di luar negeri tidak bisa dibujuk hanya karena pertemanan, karena persahabatan, karena duit.
Sulaiman itu kepala Kominfo dia adik saya. Tapi ketika dia masalah saya peduli. Kita berkawan bersama di luar tapi di DPRD, you adalah mitra saya. Saya wajib mengkritik karena bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD. Kalau di luar dia orangnya dia juga senyum, memang saya senyum gampang. Tapi bukan berarti saya bisa ditawar. Saya butuh duit, memang saya butuh duit, tapi bukan berarti saya bisa dibeli. Karena kami di dunia siswa baik semua punya integritas, punya independensi, punya cita-cita dan kemampuan. Bagaimana bisa menyuarakan kepentingan masyarakat, bagaimana bisa menyuarakan keinginan masyarakat dan masyarakat. Dan alhamdulillah 14 Agustus 2000 saya kecelakaan menjadi anggota DPRD. Dapat kecelakaan karena saya tidak pernah berminat sama sekali, tidak pernah ada feeling sama saya menjadi anggota DPRD. Cuman karena menolong kawan yang katanya kurang calon, kemudian saya mencalon menjadi anggota dewan, tidak ada kecelakaan menjadi anggota DPRD. Tapi dari kecelakaan itu apa yang saya tahu? Ternyata terjadi anggota DPRD tidak ada sama sekali. Kita dituntut dengan banyak hal, banyak keinginan yang harus terlalukan. Tapi alhamdulillah saya tetap bisa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, kawan sahabat semuanya, kalau nanti ketemu saya di jalan, mohon maaf, mungkin tidak tersapu karena memang kondisi mata saya sudah mulai mendekati minus 13. Silakan sahabat berjalan, jangan dipanggil saya Bapak, karena saya bukan suami dari mana-mana saudara. Saya bukan suami, bukan bapak saya, Yuarman. Panggil saya Kak Dwi atau panggil saja saya Dwi. Saya bukan saudara, adik bapak dia bawa. Saya Yuarman, jadi saudara saya Bapak. Karena ketika Bapak Ibu siapa, tanya ibu siapa? Oleh Kominfo Pak, bila Pak jadi teman dewan, saya pernah jadi teman saudara. Kecuali teman jalannya ada, silakan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara kalian hormati. Jangan menghormati saya karena saya